Saya sangat bersyukur ada di tempat ini pada hari ini. Semua itu karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik dan Dia sangat mengasihi kita. Inilah yang mau saya saksikan sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan, baik dari Vicky ataupun Ibu Joyce. Saya mau bersaksi dulu betapa baiknya Tuhan itu bagi saya. Kalau Tuhan baik bagi saya, Dia baik bagi kita semua. Tuhan tidak membedakan siapapun kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Semua kita tahu firman Tuhan yang berkata, Yohanes 3:16, saudaraku, begitu besar kasih Tuhan, kasih Bapa kepada kita, sehingga diberikannya Tuhan Yesus supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah kebaikan Tuhan yang paling besar, yaitu membawa kita pada keselamatan dan melepaskan kita daripada hukuman maut ataupun neraka yang kekal. Saudaraku, tema hari ini adalah God is love. Tuhan itu kasih. 1 Yohanes 4:8 dan 16. Saudaraku, itu memang satu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, dan itulah satu kebenaran yang kita harus mengalaminya. Bahwa Tuhan itu kasih. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu saya tidak mengenal, tidak tahu bahwa Tuhan itu kasih. Saya selalu sudah ke gereja, dan sebenarnya saya juga berdoa, karena berdoa di dalam nama Yesus, dan saya tahu cerita-cerita tentang Tuhan Yesus dalam Alkitab, apalagi kalau Natal atau Paskah, saudaraku. Kadang-kadang itu serta di dalam perayaan itu, dalam acara-acara itu. Dan kalau berdoa, saya selalu menutupnya dengan manis. Dalam bahasa daerah kami, iba segelar anak Gusti Tunggal Tuhan Yesus Kristus aku bertoto. Artinya, dalam nama Yesus, nama yang tunggal, saya berdoa. Tapi terus terang saja saya mengakui, saudaraku, saya tidak tahu apakah doa saya itu lewat langit-langit ini. Artinya saya tidak tahu apakah Tuhan menjawab, menjawab doa saya. Tapi itu ritual, acara sebagai orang Kristen. Saya tahu cerita semuanya, saudaraku. Bahkan kalau di sekolah ada ujian agama, bagus kontennya, tahu semua cerita. Tetapi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan Yesus. Seperti sekarang ini saya tahu semua cerita. Kalau zaman kami dulu, presiden yang terkenal itu Kennedy, ya. Saya tahu semua cerita Kennedy, tahu istrinya, saudaraku, ya, tahu anaknya semuanya. Tapi saya nggak pernah hubungan apapun dengan dia, salaman pun tidak. Bahkan Pak Jokowi pun sekarang, saya tahu setiap hari saya ikuti dia apa kegiatannya. Tapi saya nggak ada, saudaraku, dia memang presiden saya. Tapi saya nggak pernah jabatan tangan pun, saya nggak ada hubungan apapun. Apa beda kalau saya anak Pak Jokowi? Ada hubungannya apa dengan anak? Sangat luar biasa. Saya bisa merasakannya karena Pak Jokowi menantunya di Medan. Pada waktu anak kawin, saudaraku, luar biasa. Tapi saya nggak ada hubungan apa-apa. Kenal-kenal presiden. Saudaraku, begitulah saya dengan Tuhan Yesus. Saya kenal dengan cerita Tuhan Yesus, nggak ada hubungan apa-apa. Lalu saudaraku, saya tidak mengerti Allah itu kasih. Bapak saya, ibu saya, orang tua saya mengatakan, kalau mau berhasil, kamu harus rajin sekolah, selalu dapat juara. Oh, berbuat baik pada orang, supaya kamu berhasil, sukses. Saya lakukan, tapi kenyataannya, saudaraku, saya melihat hal yang dikatakan itu tidak terjadi kepada saya, sehingga saya tanda-tanya besar. Allah itu kasih, Allah itu baik. Siapakah Tuhan itu? Bahkan saya sebenarnya tidak mengerti. Sampai satu waktu, saudaraku, Tuhan begitu baik. Kembali lagi, Allah itu baik. Betapa besar kasihnya kepada kita. Tuhan membawa saya sehingga saya sampai kepada keselamatan. Saudaraku, saya ceritakan, saya mempunyai ibu yang bersaudara 3 orang. Paman paling tua, ibu saya dengan paman paling muda. Saya anak tertua dari keluarga besar itu. Kami ada 15 bersaudara. Dalam tempo 2 tahun, ibu saya pertama, paman saya paling muda meninggal, kemudian ibu saya, kemudian paman saya yang paling tua. Tempo 2 tahun kami jadi anak yatim. Saudara tahu, papa saya waktu itu sakit, dan tante saya berdua tidak tahu mencari makan. Dan seluruh daerah, saya berasal dari Kabupaten Langkat di Sumatera Utara, seluruh daerah berkata keluarga kami hancur. Tetapi disitulah, saudaraku, Allah itu kasih bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Saya belum kenal Tuhan sampai saya tamat dokter. Tuhan suruh, orang tua saya suruh belajar baik-baik, saya belajar baik-baik, selalu juara, saudaraku. Tamat dokter, langsung bisa masuk menjadi staf
ilmu kesehatan anak di Fakultas Kedokteran USU, dan saya dikirim ke Jakarta. Tapi dalam tempo itulah saya sekolah di kedokteran itu, ketiga orang tua, paman dan ibu saya itu meninggal. Saya tanda tanya besar, apa sebenarnya hidup ini? Siapa Tuhan itu? Siapa aku? Kenapa aku ada di dunia ini? Untuk apa aku ada? Kemana aku pergi? Kenapa orang yang kelihatannya lebih jahat tidak mengalami hal seperti ini? Kenapa aku rasa aku baik, tapi kok nasib kami begitu jelek? Karena kalau tinggal bapak saya sakit-sakitan dan dua tante saya nggak tahu cari makan, dan kami 15 orang anak harus diberi makan, tidak heran orang mengatakan kami akan hancur. Kalau 15 anak saudaraku dikumpul 15 mulutnya itu sudah sebesar sampah, bagaimana memberi makannya? Orang tua kami, wah, saya tidak tahu bayangkan, saya anak tertua, saya sangat frustrasi, saya sangat tertekan, saya sangat bingung. Dan saya saudaraku, ya tidak saya jiwa, tapi sangat tertekan, terpuruk. Pada waktu itulah saya masuk ke bagian anak, dan saya harus belajar ke Jakarta, ke UI untuk mendalami penyakit namanya pediatric hematology, yaitu subspesialis daripada spesialis anak mengenai penyakit darah. Tahu nggak saudara? Saya ke sana, saya dapat ilmu penyakit darah, tapi paling penting saya dapat darah Yesus. Di Jakarta. Saya ke sana sangat sedih. Saya berpikir bagaimana nasib kami semua, bagaimana nasib adik-adikku yang ditinggalkan, bagaimana nasib bapakku yang sering sakitan, bagaimana nasib tanteku yang nggak tahu cari makan. Saudara, haleluya, bisa mendengar lebih baik? Oke. Haleluya. Nah saudaraku, pada waktu itu Tuhan sangat baik, bermurah. Tuhan yang mengasihi saya dengan luar biasa, menempatkan saya di satu tempat kos di mana ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru dan suka menginjil. Lalu seorang mereka mengajak saya, seperti saudara hari ini mungkin diajak teman kosnya di tempat ini, saya diajak untuk datang di KKR, tidak sebanyak ini, ya seperti inilah saudaraku kira-kira, dalam satu tempat KKR Paskah. Di situ saya mendengarkan berita mengenai kebenaran daripada firman Tuhan ini. Siapakah Tuhan Yesus itu bagi saya? Saudaraku, kalau saya selama ini berpikir bahwasanya saya harus kerja keras dan ini untuk menjadi sukses, rupanya saudaraku, itu semuanya adalah hal yang melawan Tuhan. Saya mengerjakan hidup saya dengan kekuatan saya sendiri. Padahal sebenarnya di mata Tuhan saya ini adalah lawannya, karena saya masih orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya pada waktu semua manusia sudah berdosa, dan akibat dosanya, Roma 3:23, Roma 6:23 berkata, dia harus dihukum di neraka yang kekal, upah dosa itu maut. Wow, baru saya sadari saudaraku. Tapi berita selanjutnya, kabar baik mengatakan bahwa kasih karunia ada dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Oh, luar biasa. Semua nyanyian hari itu saudaraku dan firman Tuhan menyadarkan saya bahwa saya perlu Tuhan Yesus sebagai penebus saya, perlu Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Oh, lalu kor waktu itu menyanyikan, semua sudah kuserahkan bagimu. Apa yang kuserahkan bagiku? Semua sudah kutanggungkan bagimu. Apa yang kau tanggung bagiku? Semua sudah kuperbuat untukmu. Apa yang mau kau perbuat untukku? Itulah kornya dan hidung rohani saudara. Wow, saya di bangku itu saudaraku, tidak ada altar kol di bangku itu. Saya merasa Tuhan bertanya langsung kepada saya dan saya berkata, Yesus Tuhan. Oh, selama ini kaulah sebenarnya yang aku perlukan dalam hidupku. Yesus Tuhan, ampuni aku Tuhan, cucikan semua dosaku. Tuhan, mari Tuhan, tinggal dalam hatiku, masuk padaku, masuk dalam hatiku, carilah Tuhanku. Oh, mari maka saya berjujuran saudaraku, hati saya saudaraku berseru-seru kepada Tuhan. Apa saudara? Sebelumnya saya seorang yang keras hati, karena keadaan keluarga seperti itu. Saya harus ditempa menjadi orang yang tidak pernah menangis apapun yang terjadi. Karena waktu ibu saya meninggal, paman saya meninggal saudaraku, kapan saya menangis? 15 orang adik-adik saya itu semua kor menangis. Saya bilang, mama, semua mama,
Om, semua yang papanya papa, yang omnya om. Jadi saya pikir kalau begini bisa hancur ini kami. Lalu saya tegas, tetapkan saya tidak mau menangis. Apapun jadi, tidak mau menangis. Tapi muka suntuk, muka muram, muka sedih. Seorang teman saya berkata, kenapa mukamu muram saja? Kami sama-sama postcard saudaraku. Lalu saya katakan, namanya Alex. Alex, kau bilang kenapa muka muram? Ada apa sih hidup ini? Semua hidup ini tidak ada baiknya. Dia jadi terdiam saudaraku. Itulah saya di tempat, tapi pada malam itu saya menangis bercucuran. Saya rasa kasih Tuhan saudaraku. Oh, menghapus semua dosa saya. Dan selesai itu saya rasa beban saya saudaraku, saya sangat merasa damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dan saudaraku, memang firman Tuhan saya waktu itu tidak tahu berkata, bukannya tangan Tuhan terlalu pendek. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 untuk menolong kau, bukannya telinga Tuhan terlalu peka tuli untuk mendengar dan menjawab doamu. Dosamu itu bagaikan dinding menghalangi aku dengan engkau. Itu sebabnya kalau saya berdoa, saya merasa tidak ada jawaban, bahkan tidak yakin doa saya pun didengar Tuhan. Dan kalau saya saudara mengatakan, ya ritual, saya datang ke gereja, semuanya, tetapi saya tidak kenal Yesus itu. Tapi pada malam itu, betul-betul Yesus hidup, masuk dalam kehidupan saya, dan saya mulai hidup baru. Saya lahir baru. Dari mana saya tahu? Besok paginya, biasa saudaraku kalau pagi sebelum saya ke rumah saya Cipto, saya berdoa dulu. Tetapi pagi itu, malamnya, itu saya selamat. Hari itu besok paginya saya berlutut lagi di kamar kos saya katakan perkataan yang sama, yaitu Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus aku datang padamu. Tahukah saudara, saya merasa di kamar itu, saya merasa Tuhan memeluk saya dan berkata, anakku, aku ada di sini, aku menyertai-Mu. Itulah firman Tuhan. Belakangan saya tahu Roma 8 ayat 16 berkata, roh Tuhan dan roh saya bersaksi bersama-sama, saya ini anak Bapa di sorga. Sekarang saya bukan hanya kenal presiden, saya betul-betul anak Bapa. Saya bukan hanya berkata Bapa dalam nama Yesus, saya betul-betul anak Tuhan. 1 Yohanes 3:1 berkata, lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memanglah kita anak-anak Tuhan. Hari ini saya mau menyaksikan pada saudara kasih Tuhan yang paling besar, kebaikan Tuhan yang paling utama, menyelamatkan kita, menjadikan kita anak-anaknya, mengampuni dosa kita, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, Raja. Dan haleluya, saya sangat bersyukur sejak itu hidup saya berubah. Tadinya orang berkata, kenapa kau susah? Satu hari seorang berkata kepada saya, teman saya sama-sama dokter UI, saudaraku, dia berkata, abangnya salah satu dosen, jadi saya selalu dibawanya ke rumah abangnya karena dia tahu saya tidak punya keluarga. Saya tamat tahun 1960, kira-kira berapa? 60 tahun yang lalu. Saya masuk sekolah kedokteran 1960 dan saya selamat itu kira-kira ya sekitar umur 27, 26 saudaraku. Jadi saya selalu, saudara, dia tahu saya baru kehilangan orang tua dan paman dan seluruhnya, dia tahu semuanya. Jadi saya selalu diajaknya ke tempat abangnya. Ya salah satu dosen di UI juga, ya Adam namanya, Prof. Lalu kemudian abangnya ini berkata kepada teman saya ini, Maria, namanya Maria, kenapa itu temanmu si Rahma, dia panggil nama saya Rahma, kenapa dia itu mukanya gembira saja? Saudara lihat bedanya. Sebelum mengikut Yesus dikatakan mukamu sedih saja. Sesudah mengikut Yesus, mukamu gembira saja. Dari mana? Dalam Yesus, dalam aku, dalam sukacita kita. Berubah. Apapun tidak bisa mengubahkan saya, saudaraku, kecuali Tuhan Yesus ada di dalam. Semua karena kebaikan. Dan banyaknya berubah. Saudaraku, saya bersyukur saudaraku hari ini saya boleh bersaksi, dan kalau saya bersaksi kebaikan Tuhan siap 3 bulan ini. Tapi biar beberapa menit ini izinkan saya, masih boleh saya bersaksi. Haleluya. Kemudian saya berubah oleh karena Yesus masuk ke dalam. Dalam Alkitab dikatakan pada waktu Tuhan menciptakan kita,
Dia menciptakan kita segambar dengan Dia. Dan Dia menciptakan kita berkuasa di bumi ini. Tetapi oleh karena Roma 5 ayat 17 berkata, oleh karena ada berdosa, kita semua jatuh kepada hukuman, menjadi orang berdosa, dan kemudian hidup dalam dosa, dan taat kepada penguasa dari yaitu setan iblis karena dosa. Saudaraku, hidup saya, katakanlah saya sudah menjadi dokter. Memang baik jadi dokter, tetapi masih dalam dosa, egois, kepentingan diri sendiri. Itu jadi dokter, jadi pekerja sosial itu ada kasih phileo, filantropi. Tetapi tahukah saudara, kalau Yesus di dalam ada kasih agape, kasih yang mau berkorban. Saudaraku rela mati seperti Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, ya, kasih Tuhan Yesus, Dia rela menyerahkan nyawanya. Begitu juga kita pun saudaraku punya kasih agape, dikatakan kamu pun wajib rela menyerahkan nyawamu bagi sesama manusia. Saya jadi dokter menolong orang. Sebelum saya kenal Yesus, perkataan yang biasa kami katakan, ibu, bapak, apalagi saya dokter anak, ini anaknya penyakitnya parah, kami sudah kerjakan yang terbaik, obat yang terbaik tolong dibeli, kalau nggak ada uang ya usahakanlah, tetapi umur di tangan Tuhan. Dengan alasan sebenarnya egois, kalau mati jangan kami dimarahi. Sebab saudaraku, biasa kalau anaknya mati dokternya yang dikejar, kenapa anakku mati, ya. Lalu kemudian kami kata-katanya manis, tapi sebenarnya di situ ada kepentingan diri sendiri, ilmu menyelamatkan diri. Ya tidak ada kasih agape, tidak ada, yang ada hanya ya sesama manusia, saudaraku. Tetapi dalamnya masih ada kepentingan diri sendiri. Saya mau terangkan kepada saudara betapa kasih Tuhan itu bisa masuk dalam hati kita. Sesudah selamat, saudaraku, sesudah saya lahir baru, sesudah saya mengenal firman Tuhan, oh Yesus sangat mengasihi. Saya katakan kepada orang tua, setiap kali anaknya betapa parah pun, saya katakan jangan takut, jangan khawatir, Tuhan Yesus bisa menolong. Haleluya. Ada saudaraku yang dari agama lain, ada yang dari Kristen. Kalau di agama Kristen saya katakan, ibu percaya Yesus? Percaya. Firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Sering mereka pakai tangkal, saudaraku, anti klasik. Saya katakan tolong ini dibuka, kita gunting. Praktek saya selalu sediakan gunting, karena ini adalah menduakan Tuhan. Bukannya nanti Tuhan tidak mendengar doa kalau kita sudah makan obat dan sudah berdoa, tapi doa kita tidak dengar Tuhan, buang, kita gunting. Kebanyakan digunting, karena kami dari suku Batak, saudaraku, ada tangkal klasik itu selalu ada digunting dan dibakar. Dan saya lihat saudaraku, anak-anak itu semuanya disembuhkan Tuhan. Sudah mau mati pun saudaraku, kalau dia berseru kepada Tuhan, disembuhkan Tuhan. Haleluya. Mengapa saya berani? Sebab kalau dia nggak sembuh, bisa tutup praktek saya, atau bisa diadukan saya. Tapi Yesus tidak pernah kasusnya gagal, selalu berhasil. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Saya bersyukur. Kemudian saudaraku banyak kesaksian mengenai hal itu, saudaraku. Dan kalau dia dari agama lain, saya hanya bisa bersaksi. Kami kalau orang Kristen, kami percaya kepada Tuhan Yesus dan kami berdoa dan Tuhan Yesus menjawab doa kami. Kalau dia mau didoakan, saya doakan. Kalau tidak, baik-baik saja. Karena semua kita punya hak bebas menentukan siapa yang kita percayai. Haleluya. Tapi saya mau menolong karena ada kasih agape di dalam. Saya mau supaya semua orang sembuh, semua orang selamat, semua orang bahagia, semua orang bertemu dengan Yesus. Saya tidak memikirkan lagi, pokoknya banyak pasien tidak. Yang saya pikirkan supaya seperti Tuhan mengasihi saya, biarlah saya belajar seperti Yesus mengasihi juga sesama. Sangat diubahkan, saudara. Saya melihat banyak kesaksian dalam hal itu. Pasien-pasien itu, saudaraku, berkata, ada teman Ibu Vicky, sama-sama dia tamat dari fakultas di khusus, saudaraku. Dia katakan, mamamu itu dokterku. Aku udah keliling-keliling di Indonesia ini, dia anak tunggal, tetapi tidak bisa sembuh. Aku datang sekali ke tempatnya. Saya tidak tahu itu, saudaraku. Dia yang berkata pada Vicky. Tapi saya datang ke rumahnya sekali berobat, langsung sembuh. Didoakannya aku, langsung sembuh. Segala dukun-dukunku buang semua. Mengapa? Haleluya. Mengapa saya larang pasien itu berdukun? Kalau dokter itu dari Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada dokter
Bagaimana mendapatkan obat demi obat? Saudara tahu antibiotik itu membuat satu perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dulu kalau nggak ada antibiotik pada zaman saudaraku perang-perang, katakanlah perang dunia pertama, tidak sama saudaraku dengan sekarang ini perang, walaupun perang teluk, perang apa. Kalau dulu kalau luka nggak antibiotik tidak ada, pada mati itu semua serdadu tentara itu. Sekarang ini saudaraku mereka banyak pulang ke kalau Amerika, kalau kemana saja karena antibiotik. Jadi pengetahuan kedokteran itu yang terus bertumbuh itu datang dari Tuhan. Tetapi kalau ke dukun itu tidak bisa diterangkan, itu adalah kepercayaan kepada kuasa yang bukan kuasa Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan berkata adalah dosa berjinak secara rohani. Itu sebabnya tidak boleh ke dukun. Saya katakan jangan ke dukun. Kalau kamu ke dukun, nanti bukannya obat tambah baik, tambah parah, karena pencuri, setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi jangan ke dukun. Kalau ke dokter, cari dokter paling baik. Tuhan memberikan dokter untuk mengerjakan, untuk mengasihi manusia, silahkan. Tetapi kalau hanya bersandar pada dokter, saudaraku, semua kuasa di bumi ini ada batasnya kecuali kuasa Tuhan. Amin. Saudara punya uang, ada batasnya kuasanya. Saudara punya kekuatan sehat, muda, ada batasnya. Saudara punya kedudukan, ada satu waktu saudaraku tinggi pun kedudukan saudara. Kalau saudara dapat vonis kanker, nggak ada gunanya lagi. Tetapi dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan mau menjawab apapun persoalan kita. Orang tua saya berkata, bapak saya berkata, dapat Yesus, dapat semuanya. Jadi saya melihat hidup saya berubah, saudaraku, berubah ke dalam, berubah dalam pelayanan. Semua itu karena kasih Yesus. Tanpa kasih Yesus, tanpa Yesus tinggal dalam kita akan berjalan sendiri dan kita akan, saudaraku, hidup di bawah kutuk. Karena Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini saudaraku, saya sungguh-sungguh mengajak saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari terima Yesus sebagai juru selamat saudara. Kalau saudara sudah ke gereja, pastikan Yesus itu ada hubungan saudara. Bahwasanya dialah Tuhan dalam hidup saudara, dialah juru selamat. Kepadanya saudara serahkan hidup saudara. Saudara tidak pernah mengandalkan diri saudara sendiri, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dan yang kabar baiknya lagi, saudaraku, Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Tuhan juga memberikan kita kehidupan yang sangat berkelimpahan dalam hal badani, dalam hal rohani, dalam hal materi, dalam segala aspek kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan memanggil saudaraku, semua kita yang letih dan berbeban berat, yang lesu, mari datang, aku akan memberi sentosa kepadamu. Yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan. Oh, yang ada persoalan, Tuhan memberi jalan keluar. Yang miskin akan diperkaya. Seperti saya tadi, yang tertekan, Tuhan akan bebaskan dan memberikan damainya, sukacitanya melimpah dalam hati kita. Haleluya. Khusus hari ini saya mau bersaksi saudaraku mengenai kesembuhan. Saudaraku, saudara banyak masih muda. Ya, dulu saya pikir kalau masih muda itu tidak ada yang bisa menyentuh kita. Tetapi saudaraku, jauh lebih baik saudara masih muda, saudara mengerti bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Rafa, penyembuh. Haleluya. Dapat data penyakit karena umur saya sudah 77 tahun, saudaraku. Ya, saya mengalami banyak pertolongan dari Tuhan. Ya, dapat saudara yang masih muda punya iman bagaimana Tuhan menyembuhkan. Saudara tidak perlu gentar kalau penyakit datang. Saudara bisa mengandalkan Tuhan, memegang janjinya bahwa oleh bilur-bilur Yesus tidak boleh sembuh. Haleluya. Kalau saudara dalam keadaan sakit, belum ada istilah terlambat kepada Tuhan. Kepada Tuhan, saudaraku, hanya Tuhan minta kita percaya. Amin. Tuhan sanggup, Tuhan mau. Kadang-kadang orang, saudaraku, sanggup menolong kita, tapi dia nggak mau nolong kita. Kadang-kadang orang mau menolong kita, tapi dia nggak sanggup menolong kita. Tapi Tuhan Yesus, Bapa di sorga, Roh Kudus, Tuhan kita yang ajaib, mau menolong kita, sanggup menolong kita, dan memang suka menolong kita. Haleluya. Untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk memberi kita kehidupan supaya hidup yang kita miliki itu sangat berkelimpahan. Saya sakit, saudaraku, pada waktu mula-mula membuka sidang ini.
Sebenarnya saya dari kedokteran. Bapak Munte yang membawa sidang GKI itu dari teknik, kami sama-sama satu kelas, satu angkatan tamat. Dia lulus dua-dua, dia dokter, lulus tamat teknik, tapi dia katakan, aku gak mau jadi dokter. Dia muka orang, semua muka murung. Dia mau jadi insinyur, jadi teknik. Dia katakan, aku mau bikin real estate. Jadi saudaraku, dia sekolah, tapi sebelum tamat, pada terakhir hanya tinggal beberapa mata pelajaran, dia diselamatkan Tuhan. Lalu hatinya menyala-nyala untuk melayani Tuhan, dia tinggalkan sedikit lagi. Saya tahu betul saudaraku, ya, karena kami dari kecil sama, ibunya paling pintar di kelas saudaraku, bapaknya juga pengusaha yang sukses di Medan, ya. Ibu saya sekelas dengan ibunya, ibu saya yang cerita, ya. Adiknya saudaraku 2 kali dapat promotion, jadi kelas 4 naik kelas 6, kelas 6 naik kelas 8. Pintar sekali mereka saudaraku. Tapi semua ditinggalkannya karena dia pergi saudaraku ke kampung-kampung. Dia katakan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini orang kampung diterpa matahari, kurus kering, sudah bekerja berat tapi tetap miskin. Tuhan, kalau dia mati dia kemana? Tuhan berkata, kalau dia nggak terima Yesus, dia ke neraka. Aduh Tuhan, kalau orang di Medan itu dia sudah senang, dia sudah merasakan bagaimana enaknya hidup, ya kalau ke neraka setidaknya berapa senang. Tapi orang ini di dunia pun susah, nanti sudah keluar, sudah meninggal pun masuk neraka. Kasihan Tuhan. Tuhan berkata padanya, kalau kau kasihan, kau beritakan Injil kepadanya. Hatinya menyala-nyala saudaraku, dia pergi ke kampung-kampung, seluruh musuh tahu Benyamin Munte sudah mereng. Karena dia memang seorang yang suka pesta-pesta, ya, playboy saudaraku, orangnya ganteng saudaraku, ya. Berubah tiba-tiba, pergi ke desa, dan desa dibuka, berubah dari animisme. Kalau animisme itu saudaraku menyembah, kalau tempat namanya begu, roh jahat, ada begu ganjang itu roh jahat yang tinggi besar, takut semuanya saudaraku, anak-anak orang kampung itu. Tapi sesudah Bapak Munte, sesudah suami saya pergi menginjil saudaraku, bukannya anak kampung itu yang takut kepada setan, berubah. Nah, dia jalan Bapak Munte untuk mengusir setan, percaya Tuhan Yesus, berubah dari penyembah berhala kepada penyembah Tuhan yang hidup. Sekarang setannya yang takut kepada orang kampung itu, berubah kampung-kampung itu. Nah, perbaiknya lagi, bukan karena Pak Munte begitu bersungguh-sungguh hati, lalu kemudian dia katakan kepada saya, mari kita sama-sama beritakan Injil. Kalau dokter banyak yang menggantikan kau, tapi kalau orang ini, saya pikir betul juga. Kalau saya jadi dokter saudaraku, orang sembuh dari anak umurnya panjang 80 tahun, kalau dia nggak kenal Yesus, dia akan ke neraka. Tapi kalau saya beritakan Injil, itu yang saya dapat impresi dalam hati saya. Mereka itu selamat. Kemudian mereka kapan saja mereka meninggal, mereka akan sudah beroleh nama di sorga. Tetapi yang lebih lagi, Tuhan Yesus berkata, dia Jehovah Rafa. Saya doakan dia sembuh, badani, rohani sembuh. Saya pilih jadi hamba Tuhan, saudara. Saya tidak suruh saudara jadi hamba Tuhan. Itu panggilan Tuhan kepada saya. Tapi kalau Tuhan memanggil saudara, jangan ragu, mari sambut panggilan Tuhan. Haleluya. Tidak ada sebenarnya yang paling baik. Tuhan Yesus ya mengasihi kita baik. Saudara lihat apakah yang dikerjakan dalam kebaikannya, yaitu memberitakan mengenai keselamatan, bahkan menyediakan dirinya jalan keselamatan. Jadi menurut saya saudaraku, ya ibu saya, bapak saya berkata, pilih profesi 2 yang paling baik di dunia ini. Yang lain pun baik semua saudaraku. Apa Tuhan panggil di situlah saudara tinggal. Tapi para saya disuruh 2 pilihan. 1 jadi dokter, 2 jadi guru. Lalu saudaraku, saya ambil 2-2. Saya jadi dokter, sudah tambah dokter, saya tidak departemen kesehatan, saya masuk PTIP, saya jadi guru, saya jadi dosen, staf dosen di USU. Saudaraku, tetapi sesudah saya jadi hamba Tuhan, saya katakan paling bagus menjadi hamba Tuhan. Teman-teman saya mula-mula marah dan berkata, saya menghina profesi dokter. Mengapa dikatakan pendeta lebih baik dari dokter? Dokterlah lebih baik dari pendeta. Saya diam saja saudaraku. Tapi sesudah 50 tahun mereka mengaku. Sesudah sekarang ini teman-teman saya banyak yang sudah pulang ke sorga, banyak yang masih pakai tongkat dan pakai kursi roda dan lain sebagainya. Ada yang sudah macam-macam saudaraku, ada yang Alzheimer, ada yang
Parkinson dan lain. Kemudian mereka jumpa saya, lalu mereka semua berkata, kaulah yang betul. Karena kau melayani Tuhan, kau tetap sukacita, kau tetap senang. Saya tidak menyadari mereka yang berkata demikian, tapi saya rasa memang itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan mencari orang bersungguh-sungguh hati di muka bumi ini. 2 Tawarin 6:9 berkata, Tuhan mencari di mata, Tuhan mencari di seluruh muka bumi ini orang yang bersungguh-sungguh hati. Untuk apa? Untuk mencurahkan kuasanya kepada orang. Jadilah orang yang bersungguh-sungguh hati, saudaraku. Ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Apapun keadaan saudara, Yesus ada untuk menolong saudara. Ketika saya mau bersaksi mengenai sakit, pada awal daripada ini begitu beratnya, saudaraku, pekerjaan untuk memberitakan Injil ke desa demi desa. Belum ada lampu dulu, saudaraku, listrik belum masuk desa. Jadi kami bawa obor, pasang senter, mati senter, saudaraku, mati obor, habis minyaknya, tinggal bulan. Kalau bulan tidak ada, saudara berjalan saja. Ya, sekali saya pernah berjalan, saudaraku, saya pikir berjalan dengan terang bulan, kalau sudah mati lilin, sudah mati, sudah habis. Kampung itu jauh, belum sampai. Lalu saya berjalan, saudaraku, saya pikir berjalan karena terang, kelihatan. Tapi saya lihat becek biasa, saudaraku, hujan. Kenapa makin lama makin dalam beceknya? Dan kenapa makin lama makin bau? Rupanya bukan jalan, kubangan kerbau, saudara. Tapi saya menikmatinya, saudaraku, kampung itu selamat. Seluruhnya ada gereja di sana. Sekali, saudaraku, saya tidak tahu, mereka ajak saya menyeberang sungai, lalu ada jembatannya sudah jatuh, lalu dibuat satu titik, satu kayu saja. Saya bilang saya nggak bisa seperti itu, saya nggak pemain akrobat, saya dari lantai, dari jalan air saja. Mereka diam, tapi mereka bilang silakanlah ibu. Saya sampai, saudaraku, sampai di seberang. Lalu mereka berkata, ibu coba lihat, mungkin di kakinya ada lintah lengket. Saya langsung melompat, wow, karena saya takut lintah, saudara. Pacar pun saya takut. Lalu, saudaraku, ternyata tidak ada. Lalu sepanjang jalan banyak pacar. Saya hanya berkata, dalam nama Yesus pacar berkindang. Tidak ada satu-satu lengket di sini, tinggal membuangnya saja. Jadi saya bersyukur di kampung itu juga jiwa-jiwa selamat dan mereka berobat dari dalam saudara. Itu semua karena kasih Kristus, saudaraku. Dan saya tidak menyesal. Saya berkata kepada saudara, memang Yesus mengasihi kita. Memang Yesus sangat baik. Ia tidak pernah mengecewakan. Bahkan apa yang kita buat, saudaraku, tidak sebanding dengan apa yang dibuatnya. Saya mengaku, saudaraku, setiap saat perlindungannya teguh, kasihnya sangat menyala dalam hati. Dan apa saja, saudaraku, yang belum diminta pun sudah dia berikan kepada kita. Apalagi kalau saudara minta, pastilah diberikannya. Saya sakit, saudaraku, karena begitu beratnya. Kadang-kadang naik ke kampung itu tegak lurus, saudaraku, mesti dipanjang, ya, luar biasa. Ya, saya sakit, jantungnya berhenti, 2 kali berdetak, saudaraku, kemudian berhenti, kemudian 2 kali ekstra sistolnya sangat. Dimakan obat gak baik-baik, saudaraku. Lalu setiap kali itu berhenti, saya rasanya takut mati, rasanya mau mati. Tapi, saudaraku, saya katakan ke saudara, profesor saya, bagian dari jantung berkata, kita pasang baju jantung. Baju jantung itu kira-kira, saudaraku, ditaruh baterai. Kalau baterainya mati, saya pun ikut mati, begitulah. Tapi tahu Pak saudara, itu umur 30-an, 77, 40 tahun lebih, hampir 50 tahun, jantungnya jalan terus. Saya nggak bisa keliling, saya baru pulang dari Timor Leste, dari Sumba, saudaraku, Pulau Sumba, dari seluruh kabupaten, ya, saya di seluruh Sumatera, baru dari Jambi, baru dari semua. Dari manakah datang kekuatan itu? Karena Yesus ada di dalam. Karena Yesus ada di dalam. Saya mengundang saudara, kalau mau sehat, biarkan Yesus, saudaraku, hidupkan tubuh-tubuh kita. Haleluya, saya sembuh. Satu hari, saudaraku, saya batuk, tidak sembuh-sembuh. Bernapas pun tidak bisa. Tarik napas pun enggak. Khotbah begini, tidak bisa. Nyanyi pun tidak bisa. Lalu kemudian di foto, ada masa, ada benjolan di sini, saudara besar. Dokter merasakan itu sesuatu yang tidak baik. Lalu kemudian, saudaraku, saya dikirim ke Jakarta, dibuat bronkoskopi. Waktu di bronkoskopi itu saya kolaps, saya hilang. Lalu Pak Muti, karena adik saya semuanya, kami diberkati Tuhan, sudah mengikut Tuhan. Kami 7 bersaudara, saya, lain ibu saya, dan lain dari paman saya. Kami saya 7, dari 7 kami bersaudara. Itu tahun
tahun 60-an ya, meninggalnya itu keluarga saya. Pada saat itu tidak mudah, saudaraku. Dari 7 itu 5 kami menjadi dokter, beberapa jadi spesialis, 1 dokter gigi, 1 tamatan ITB. Saya rasa itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi karena kami dokter, saya dikasih masuk, adik saya dikasih masuk, Pak Muti dikasih masuk. Begitu saya hilang, saudaraku, mereka berseru, dalam nama Yesus, saya balik itu. Lalu Pak Muti berkata, mari kita berdoa. Saudara, saya tidak ada berobat apapun, saya tidak anjurkan saudara tidak berobat, tapi ini kasus saya menceritakan kebaikan Tuhan. Saya tidak berobat. Satu waktu, saya tidak tahu, tapi saya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya berseru kepada Tuhan, saya betul-betul hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan selama beberapa lama, saudaraku. Satu hari saya mendapatkan impresi dari Tuhan dan berdoa, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Dan betullah saya bisa bernapas, saya bisa lagi bernyanyi, bisa lagi saudaraku bicara dengan yang lain. Lalu Pak Muti berkata, mari kita lihat, karena semua kesembuhan dari Tuhan bisa dibuktikan oleh kedokteran. Saya bilang, saya masih takut saudaraku, biarin aja Pak, tunggulah. Tidak. Ya, lalu kami foto, semua sudah bersih, tidak ada lagi, Tuhan sudah menyembuhkan. Haleluya. Ada banyak kesaksian. Kenapa saya saksikan? Bagi saudara yang sakit, tolong saudaraku, jangan pernah bimbang, Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Kuasa dan malam ini pun saudara bisa dapat, oh mujizat Tuhan. Dan sepanjang hidup saudara, karena kita tidak bisa tiap malam KKR tentunya, tapi pulang ke rumah, Yesus dalam hati, kuasanya dalam saudara, kasihnya dalam saudara, berubah hidup kita. Hari lepas hari pertama berubah. Amin saudaraku. Amin. Banyak perkara, tapi nanti akan disambung oleh Vicky dan Joyce. Adakah saudara diberkati malam ini? Amin. Percayakah saudara Tuhan Yesus baik? Amin. Maukah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Siapa yang mau coba angkat tangan saudara? Turunkan, sama-sama kita melakukannya. Siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati diselamatkan, katakan, oh Tuhan Yesus, pada malam ini saya sungguh percaya Engkau adalah Juru Selamatku. Ampunilah dosaku Tuhan, sucikanlah semuanya oleh darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib untuk menyelamatkan saya. Saya percaya Tuhan tidak menolak saya. Saya menjadi anak-anak Bapa, anak Bapa di sorga, karena iman saya, karena darah Yesus sudah tercurah bagi saya. Terima kasih Tuhan, berkati saya Tuhan, sembuhkan saya, berikan hidup yang berhasil, damai sejahtera, sukacita selalu mengawali hati saya sepanjang hidup saya. Ajari saya Tuhan, tolong saya setia mengikut Engkau sampai selamanya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Yang percaya katakan amin.